Hai, video kali ini kita akan membahas tentang biaya kuliah. Jadi kalian buka linknya PMB ya. Kalian scroll, nah ini bagian biaya kuliah. Yang pertama ada biaya pendaftaran. Kemudian untuk biaya ini tidak akan kita buat, jadi akan kita abaikan. Yang kedua ada biaya SPP. Dan yang ketiga itu adalah biaya BPP. Tapi kita tidak akan buat kelas sore malam dan kelas Sabtu Minggu. Kita hanya akan membuat kelas reguler. Jadi ada 3 biaya, biaya pendaftaran, SPP, dan BPP. Yang pertama kita buat biaya pendaftaran. Jadi di sini kalian ke navigasi, tambah menu baru, biaya, ini urutan ke-5. URL-nya pagar. Kemudian kita cari ikonnya mana ini. Nah ini ya. Ini kalian copy. Kemudian paste. Ini submit. Ya langsung kita tambah lagi satu pendaftaran. URL-nya pendaftaran urutan 1. Drop down-nya biaya. Submit. Kemudian kita berikan profil ya. Biaya pendaftaran. Atau ini langsung kita buat ketiganya saja ya. Navigasi tambah. Kita buat dulu BPP ya, baru kita buat SPP. BPP. BPP urutan 2, drop down-nya biaya. Kemudian tambah lagi satu untuk SPP. URL-nya SPP urutan 3, biaya. Submit. Kemudian master data, user management ya, profil. Nah, kita centang semua menu untuk super admin. Ini sudah muncul ya. Ini sudah bisa di close. Sekarang kalian kembali ke codingannya. Buka terminal, control backtick. PHP Spark migrate .2 create biaya pendaftarannya dan di enter. Ini bisa ditutup. Database migration pendaftaran. Nah ini untuk pendaftaran. Nah ini pendaftaran bisa saja tahun ini 300.000, tahun depan dia bisa saja naik ya jadi 350. Jadi kita butuh ID tahunnya dan biaya pendaftaran. Jadi ini kalian copy saya dari periode karena sudah ada ID tahunnya ya. Ini kalian copy dan paste. Kemudian seperti biasa, Ctrl F, periode, kita rubah jadi pendaftaran. Kemudian centang AB-nya dan replace. Selanjutnya ini bisa di delete ya, sampai di urutan. Untuk pendaftaran tipenya integer ya, karena nantinya isinya adalah nilai besarnya pendaftaran. Kemudian buka kembali terminal, migrate. Ini kalian tekan arah panah atas, kemudian kalian hapus saja sampai di sini ya. Tadi kelewatan ya hapusnya. Kemudian di enter. Tabelnya sudah berhasil dibuat. Sekarang kita copy dari periode ya. File, save as. Ini jadi pendaftaran.
Kemudian di antara, jangan lupa P-nya huruf besar. Kemudian kita rubah ya, semua periode jadi pendaftaran. Jadi sudah ada tahun modelnya. Ini program studi, ini kalian copy. Atau ini langsung saja kita rubah di sini ya. Rubah jadi pendaftaran. Tambahkan biaya di depannya. Spasi. Kemudian di save. Sekarang kita buat pendaftaran model, copy, models. Kita ke periode, file, save as, pendaftaran model. Kemudian di pendaftaran model, kita replace ya semua periode menjadi pendaftaran. Dan ini bisa di delete. Karena untuk pendaftaran dia hanya dua ya, ID pendaftaran dan pendaftaran. Dan ini langsung sudah di join ya dengan tabel tahun. Untuk urutan ini tidak dibutuhkan ya, karena dia tidak ada data urutannya. Kemudian save, Ctrl B. Kemudian untuk view-nya, ini kita bisa copy dari tahun ajarannya, karena datanya cuma fieldnya cuma dua, yaitu tahun ajaran dan biaya. Supaya kita tidak perlu lagi buat file baru seperti program studi. Jadi kita copy dari views, kemudian tahun, kalian copy filenya, kita rubah jadi periode. Bukan periode ya, tapi pendaftaran. Ini sudah bisa di close ya. Karena kita hanya menggunakan satu file, berarti tidak ada file new. Jadi untuk data tahun ini harus kalian cut, kemudian paste pada index. Ini sudah bisa di delete ya. Untuk create nanti baru kita edit. Sekarang kita ke pendaftaran index. Ini untuk tahun, ini bisa kalian rubah ya, tahun jadi pendaftaran. Karena tadi kita copy dari folder tahun, kemudian di replace. Ctrl B, Alt Z. Jadi kita edit dari atas, Alt shift bawah. Jadi yang pertama itu adalah tahun ajaran, yang kedua biaya pendaftarannya. Biaya pendaftaran. Kemudian ini kalian copy, Alt shift bawah. Karena tadi sudah join di model ya, ini bisa langsung kita cetak tahun. Save. Kemudian ini ada dua data ya, tahun dan pendaftaran. Jadi ini kalian copy data tahun, itu diisi dengan ID tahun. Kemudian di save, Ctrl B. Karena ini kalian lihat di model ya. Nah ini ada dua, ID tahun dan pendaftaran. Jadi kalau kita mau rubah data, kita harus kirim data pendaftaran dan ID tahun. Dan jangan lupa dikirim juga ID mana pada tabel pendaftaran yang akan dirubah. Jadi itu kenapa saya tambahkan data tahun ya. Kalian scroll ke bawah, ini pendaftaran ya, biaya pendaftaran, ini save. Ini kalau kita masuk ke menu pendaftaran, tambah ya sudah ada biaya pendaftaran, tapi ini input tipe number, karena kita akan masukkan angka ya. Ini nilainya, nilai 300.000. Kemudian kita butuh data tahun, dan data tahun ini tadi sudah kita kirimkan ya dari indeks. Ini tahun, ini sudah bisa di close ya, di indeks. Ctrl B. Kita cari yang pernah kita buat tahun ya, itu ada di periode new. Dan ini tahun,
Ini bisa kalian copy, Ctrl B, kemudian kalian paste di sini. Ini tidak dibutuhkan, jadi bisa di delete. Ini juga ya, bisa di delete. Kemudian di save, refresh, tambah. Oh, ini call 12 ya, supaya dia memenuhi lebar layar. Refresh kembali, tambah, pilih tahun, ya sudah muncul tahunnya dan biaya pendaftaran. Sekarang kita edit metode ini, metode create. Create ID tahun, pendaftaran. Ini tidak dibutuhkan, jadi bisa di delete. Ini juga bisa di delete. Kemudian di save. Ini refresh, tambah tahun ajaran 2022-2023, biayanya itu adalah 300.000 ya. 300, 1, 2, 3. Submit. Oh, ini kalian cetak pakai format number ya, supaya dia ada titiknya untuk pemisah nilai uangnya. Ini kalian cut dulu ya, cut number format, kemudian di paste dan refresh. Ya ini ya, 300.000, supaya gampang dibaca. Kalau klik update, ini 300.000 nya sudah tercetak, tapi ini belum terseleksi untuk tahunnya. Kita sudah kirim datanya, nama datanya itu adalah tahun. Sekarang tinggal kita buat JavaScript-nya. Nah ini. Oh, ini yang di atasnya. Alt shift bawah. Data yang dikirim itu adalah tahun. Yang akan kita rubah nilainya itu adalah ini ya, ID tahun. Dan di save. Ini kalian copy, kemudian paste di sini. Ini delete. Jadi kalau ditambah, ID tahunnya tidak terseleksi. Refresh. Kalau saya tambah, tidak terseleksi. Ini kosong. Ubah, dia terseleksi. Kemudian ditambah kembali. Ya, sudah berfungsi ya. Sekarang kita edit di bagian pendaftaran update. Ini edit tidak dibutuhkannya karena hanya kita buat dalam satu halaman. Jadi ini bisa kalian delete. Kemudian ini sama dengan di atas, dia hanya butuh ID tahun dan pendaftaran. Ini juga sama ya, ID tahun dan pendaftaran. Jadi ini bisa di delete. Save. Delete-nya juga sudah berfungsi ya. Sekarang kita coba untuk rubah data. Misalnya saya ganti jadi 2023-2024, tambah nilainya 1, submit. Nah, sudah berfungsi dengan baik. Kalau dicoba hapus, jadi semuanya sudah berfungsi dengan baik. Ctrl B, kalian buka kembali file Excel-nya ya ini. Review in File Explorer. Kita buka progresnya, ya ini, tambahkan di sini pendaftaran. Kemudian ini tidak ada detailnya ya. Jadi ini kita kasih warna hitam. Kemudian di save. Sekarang kita tambah datanya. 2022-2023, 300.000. Nah, cuman ini masih ada bugnya ya. Bugnya itu kalau saya tambah data dengan tahun yang sama, kemudian di submit. Ya, seharusnya ini tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena data tahun 2022 itu sudah ada ya. Jadi seharusnya sebelum datanya dikirim ke database, diperiksa dulu apakah tahun yang sama sudah ada atau belum. Kalau sudah ada, datanya tidak boleh terkirim ke dalam database. Tapi kali ini saya tidak akan memperbaikinya.
Jadi kita anggap saja adminnya tidak akan melakukan kesalahan ya. Ini saya ganti jadi 2023 2024. Kita rubah nilainya jadi 400.000. Misalkan tahun depan uang pendaftarannya naik ya. Jadi kalian perlu ingat-ingat di situ bugnya ya. Pendaftarannya sudah selesai. Sekarang kita ke BPP. Ini kalau kalian perhatikan BPP ini dia butuh tahun ya, tahun 2023. Jadi butuh ID tahun. Kemudian BPP untuk tiap-tiap prodi itu beda-beda ya nilai BPP-nya. Jadi kita butuh ID tahun dan ID prodi. Kita buka terminal. Kemudian ini kalian tekan saja arah panah atas satu kali lagi. Ya ini pendaftaran. Kalian ganti jadi BPP dan enter. Ini bisa di close. Database migration pendaftaran ini bisa kalian copy ya. Oh, ini bisa di close, ini juga di close. Kalian paste di sini BPP. Nah, seperti biasa kita rubah lagi Ctrl F untuk pendaftaran dirubah jadi BPP. Jangan lupa checklist ini ya. Replace. Kemudian tadi yang dibutuhkan itu ID tahun dan ID prodi. Ini kalian blok, kemudian copy ya, Alt Shift bawa. Ini dia butuh ID prodi. Kemudian di save, Ctrl backtick. Ini kalian cukup tekan harapan atas satu kali dan dua kali. Kemudian di enter. Ya ini sama. Kita akan copy dari pendaftaran ya, ini. Kalau ini cuma satu menu select ya, yaitu tahun ajaran. Nantinya kalau yang BPP itu ada dua ya, tahun ajaran dan ID prodi. Jadi kita copy saja dari pendaftaran. Pendaftaran file save as, kita rubah jadi BPP, enter. Kemudian seperti biasa Ctrl F, kalian cari pendaftaran, rubah jadi BPP dan replace. Ini BPP model kita akan buat. Ini kalian copy, langsung kita ke model, pendaftaran model, file save as, kemudian di paste, save. Ini langsung kita replace ya, replace. Ini sudah berubah, tapi jangan lupa ini butuh ID prodi, ID underscore prodi, dan ini tambahkan koma ya, kemudian di save. Ya ini kita harus join 3 tabel ya. Ini kita baru join dengan tabel kedua untuk tahun. Kalau kita mau cetak data prodinya, kita harus join lagi dengan tabel prodi. Jadi ini kalian bisa copy ya, Alt Shift bawa. Ini kalian tinggal blok tahunnya, kalian rubah jadi prodi, dan di save. Ini tinggal di copy. Jadi kita di sini menggunakan join 3 tabel ya, ada tabel tahun, tabel prodi, dan tabel BPP. Sekarang kita edit di bagian views ya. Ini kalian copy lagi dari pendaftarannya, dirubah jadi BPP. Kalian ke index, ini langsung saja kita rubah ya, tahun, bukan tahun ya, tapi pendaftaran. Dirubah jadi BPP, replace.
kemudian langsung di save. Kita kembali dulu ke BPP ya, karena tadi kita butuh ID prodi, jadi kita harus panggil prodi model ya, lt shift bawah, ini rubah jadi prodi. Ini juga ya, alt shift bawah, ini prodi model. Ini jangan lupa harus huruf besar. Kemudian ini kalian tinggal copy ya, alt shift bawah, kita kirim data prodinya ke index. Oke, ini sudah ada data tahun dikirim, ini sudah bisa di close ya. Sudah ada data tahun, sudah ada juga data prodi yang dikirim ke index. Ini alt shift alt z ya. Ini sudah ada tahun tapi belum ada prodi ya. Kita edit dulu dari atas ya. Tahun ajaran, prodi, atau program studi ya. Program studi. Ini kalian copy. Ini namanya adalah prodi. Ini kita sudah bisa cetak tahun dan prodi, karena tadi ya kita sudah join ketiga tabelnya. Nah, ini langsung kita copy ya. Jadi kita butuh data tahun dan kita butuh juga data prodi. Ini kalian Ctrl D satu kali saja, rubah jadi prodi. Scroll ke bawah, ya ini sudah ada tahunnya, tinggal di copy, alt shift bawah. Jadi tahunnya kalian blok, jangan sampai kena di atas ya, rubah jadi prodi. Ini kalian blok lagi, rubah jadi program studi. Ini bagusnya BPP nya huruf besar ya, berarti sama dengan di atas ya, ya ini berarti sama juga di sini ya, bagusnya BPP nya huruf besar. Kemudian di visit link BPP, ini sudah ada, kalau ditambah sudah ada tahun ajaran dan program studi. 2023 program studinya S1, BPP nya adalah 3.900.000 ya. Data sudah berhasil ditambahkan, tapi datanya tidak tercetak. Coba kita cek tabel BPP. Oh, di prodinya belum dikirim. Ini bisa di delete ya, karena kita belum edit di bagian sini, create, alt shift bawah. Ini tahunnya kalian rubah jadi prodi. Ini juga sama, tadi kita lupa kirim data prodi, dan kalau datanya 0, makanya dia tidak tampil, karena tadi kita sudah join 3 tabel, dan pada saat dia cari yang ID prodinya 0, ini ya, ID prodi 0 itu tidak ada, makanya datanya tidak berhasil dicetak. Sekarang kita tambah ulang, 2223 sistem informasi 3.900 untuk 23. Ini sudah berhasil ya dicetak. Kalau kita pilih ubah, ini belum terseleksi, kenapa? Ini kita sudah kirim ya data prodi, kita belum buat JavaScript-nya. Ya, ini kalian bisa copy ya. Ini blok tahunnya rubah jadi prodi. Ini juga sama, ID prodi. Sekarang kita edit lagi di bagian controllernya. Ini tambahkan prodi. Ini save. Ini juga ya, tambahkan prodi. Nah, refresh. Coba kita ubah jadi informatika,
biayanya jadi 4 juta. Tahunnya juga kita rubah ya, submit ya, datanya sudah berhasil dirubah. Kemudian kalau kita hapus, semuanya sudah berfungsi ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini BPP. Karena BPP-nya tidak ada detail, kalian bisa copy dari atas ya. Di save. Cuman ini sama seperti pendaftaran ya. Dia ada bugnya juga. Kalau saya tambah data yang sama ya, dan di submit, saya tambah lagi. Sekarang ini 4 juta. Enter. Ya ini seharusnya tidak boleh terjadi ya. Kenapa? Karena ada dua biaya BPP pada prodi yang sama dan tahun ajaran yang sama. Ini sebelum dikirim sama seperti pendaftarannya. Seharusnya diperiksa dulu di controller. Kalau datanya sudah ada tahun ajaran dan prodi yang sama, ini tidak boleh terkirim ke dalam database. Tapi kita tidak akan menyelesaikannya, kita anggap saja adminnya tidak akan salah dalam menginput data ya. Jadi ini kita bisa ganti ya. Jadi teknik informatika. Oh ini 33 sama ya, biaya BPP-nya 3.900.000. Nah ini kalian silakan isi datanya sesuai dengan data di sini. Bisnis digital itu 2 juta ya. Teknologi informasi juga 2 juta. PTI juga 2 juta. Yang terakhir SPP ya. Kalau kalian perhatikan di sini SPP itu dengan prodi yang sama, tapi periodenya beda, maka nilai SPP-nya itu akan berbeda. Kemudian untuk SPP itu kita tidak butuh ID tahun. Kenapa kita tidak butuh ID tahun? Karena yang kita butuhkan itu adalah ID periode. Kalau kita sudah panggil ID periode ya, sudah join dengan tabel periode, itu kita sudah dapatkan ID tahun. Karena di tabel periode itu ada ID tahun. Jadi kita tidak perlu lagi 2 kali membuatkan ID tahun pada tabel SPP. Ini bisa di close ya. Sekarang kita buka lagi terminal, control backtick. Ini seperti biasa, harapan atas. Satu kali lagi, ini BPP, kalian rubah jadi SPP dan enter. Ini close. Ctrl B, database, migration. Ini kalian copy dari BPP ya. Dan paste. Seperti biasa, Ctrl F. Kita rubah BPP menjadi SPP. Replace. Ya, ini bukan ID tahun ya, tapi ID periode. Jadi kita ganti jadi periode. Kemudian di save. Sekarang kita copy dari BPP ya. Jadi BPP kalian file save as, ini rubah jadi SPP. Dan ini langsung kita replace ya. BPP diganti jadi SPP. Replace. Ini semuanya sudah berubah. Jadi langsung kita replace juga untuk tahunnya.
karena bukan tahunnya. Tabel SPP, oh ini saya lupa ya, control backtick ini harus kita migrate. Jadi kalian tekan harapan atas satu kali lagi ya, tabelnya sudah terkirim ke dalam database. Ini tinggal di refresh ya, tabel SPP. Jadi SPP ID periode dan ID prodi. Kalau di BPP tadi itu adalah ID tahun. Jadi kita langsung saja rubah tahun menjadi periode. Kemudian di replace. Sekarang kita ke SPP model, copy models BPP file, save as, replace. Jadi langsung rubah ya, tahun jadi periode, replace. Kemudian BPP jadi SPP dan replace. Ini hijaunya sudah benar ya, tabel periode dan tabel prodi, ID prodi, ID periode, ID prodi dan SPP. Ini sudah bisa di save. Ini juga ya, langsung di save. Kita ke view, langsung kalian copy ya dari BPP, kita rubah jadi SPP. Ini karena kebetulan datanya sama dan datanya hampir sama ya, struktur datanya dan tabelnya, makanya kita supaya cepat langsung saja kita copy ya. Ya ini SPP, BPP kalian rubah jadi SPP ya, langsung replace. Kemudian tadi kita rubah ya tahun, kita rubah jadi periode dan replace. Ya ini bukan tahun periode ajaran tapi cukup periode ya. Ctrl B, kita scroll lagi. Ini juga ya periode, save. Ini yang lain sudah langsung berubah ya, karena kita gunakan find and replace. Sekarang kita buka SPP, biaya SPP sudah cukup betul, periode, program studi, biaya SPP, tambah, pilih periode 1, program studinya sistem informasi, biayanya adalah 2.800.000. 1, 2, 3, kemudian di enter. Kita coba ubah data, misalkan kita rubah jadi informasi, tambah saya 1 nolnya ya, kemudian di submit. Ya, sudah berhasil. Yang terakhir kalian coba hapus data. Ya sudah berhasil ya. Jadi kita sudah bisa tambahkan 1 di sini, SPP. Juga sama ya, copy dari atas. Kemudian di save. Dan ini kita tambah ulang ya. Periode 1, program studi informasi, SPP-nya 2.800.000 ya. 2.800.000, 1, 2, 3. Dan di enter. Ya sekarang coba kalian ke SPP model ya. Kalau tadi pada sebelumnya yang BPP, kita sudah pelajari bagaimana kalau join 3 tabel ya. Sekarang kita akan pelajari bagaimana kalau kita mau join 4 tabel. Kalau kita mau cetak data tahun ya. Kalau kalian mau cetak data tahun, ini kalian copy, Alt shift bawa. Tapi ini kita tidak bisa langsung saja rubah jadi tahun seperti ini ya. Kemudian kalau kalian cetak di sini tahun, ini bakal error. Ini kalau saya cetak tahun ya, tahun, kemudian di save, refresh. Ya ini bakal error. Kenapa? Karena dia cari pada tabel SPP, ID tahun itu tidak ada. Kalau kalian lihat di sini tabel SPP,
Ini tidak ada ID tahun. Di mana ada ID tahun? ID tahun itu ada pada tabel periode. Ya ini ya. Makanya yang kita join di sini tabel tahun di join pada tabel periode. Kemudian di save. Ini bisa di copy, simpan di bawah. Jadi kalau di refresh, ya, tahunnya sudah berhasil dicetak. Jadi kalian perlu perhatikannya kalau join tabel di mana ID-nya yang sama ya. Itu yang harus kalian join. Yang ID seperti ini ya. Ya ini. Kalau misalkan di tabel SPP ini ya. Misalkan di sini kita tambahkan satu data baru yaitu ID tahun. Berarti di sini kita tinggal join tabel SPP dengan tabel tahun. Tapi karena tidak ada di sini ID tahunnya ada di periode. Makanya di sini itu tabel periode, bukan tabel SPP. Jadi itu cara kalau kita mau join sampai 4 tabel ya. Ya ini sama ya, tetap masih ada bugnya. Yaitu kalau datanya sama, ini datanya tetap terkirim. Ini tidak boleh terjadi ya. Tapi ini tidak akan saya perbaiki. Kita anggap saja adminnya tidak salah dalam pengisian data. Kemudian cara ini ya, cara ini dari pendaftaran BPP dan SPP. Sebenarnya cara seperti ini itu kurang bagus. Kenapa? Karena akan menyulitkan pengguna ya, pemakai aplikasi. Sebenarnya ada cara lain yang lebih bagus yang akan memudahkan si pengguna aplikasi dalam menginput data. Cuman kalau cara yang lebih bagus dalam supaya pengguna yang mudah, itu kita sebagai programmer itu akan codingnya akan lebih sulit. Makanya saya pakai cara yang ini ya. Karena kalau cara ini codingannya tuh lebih gampang. Karena kalau kita buat seharusnya ya, kita buat aplikasi itu mempermudah pengguna dalam penginputan data. Karena ini hanya studi kasus untuk pembelajaran mata kuliah, makanya saya hanya gunakan cara yang ini ya. Karena pada dasarnya di sini kita hanya mempelajari bagaimana kalau kita mau join 3 tabel, kemudian kalau join 4 tabel, itu yang kita pelajari di video kali ini. Kemudian selanjutnya kalian harus isi datanya ya. Usahakan sesuai dengan tabel yang ada di sini. Karena untuk video berikutnya kita akan cetak data biaya ini di halaman beranda di sini ya. Ya sekian untuk video kali ini dan terima kasih.